Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas yang diberikan dengan saya Kenny Sibarani, NIM 14S19004. Perkenalkan, nama saya Yon Fire Siregar dengan NIM 14S19019. Perkenalkan, nama saya Joseph Junensen Nababan dengan NIM 14S19028. Dan perkenalkan, nama saya Praswisli Sagala dengan NIM 14S19018. Terima kasih. Jadi di sini kita lihat dari gambarnya ini, lalu kita lihat juga dari blok diagram yang diberi. Maka di sini kita lihat masukannya itu adalah ES, di mana ES ini adalah masukan dari si energi yang dari luar atau tekanan dari luar yang masuk ke dalam si pneumatik ini. Pneumatik itu adalah sebuah alat untuk mengubah tekanan atau bisa dibilang sebagai heater lah gitu. Nah, lalu di sini dari ES ini akan diteruskan ke B per A tambah B, di mana di situ B per A tambah B itu adalah vesselnya. Nah, di sini dimasukkan ke sini, lalu disambungkan ke sini, ke C, di mana di C ini tuh ini K, atau bisa bilang kalornya, gitu kan. Lalu di saat K ini sudah memenuhi syarat untuk tekanan yang diinginkan, atau misalnya kita buat dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, di saat dia sudah mencapai ketinggian yang kita inginkan, maka dia akan dihasilkan di output. Tetapi jika dia belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dia akan diproses ulang lagi, proses ulang hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, proses ulangnya ini terjadi di sini di RI dan di RD nih. Nah, jadi di C nanti ini pada C ini kita tekanannya akan dinaik turunkan, maka akan mempengaruhi noxel ya. Nah, jadi yang mempengaruhi itu nanti akan merubah tekanannya. Itu dia untuk gambaran ininya. Kita masuk ke perhitungannya. Gimana tadi kita lihat kalau si PC ini tadi kan tekanan keluarnya dan S ini adalah tekanan masuknya. Nah, di sini B per K dibagi A tambah B, di mana B per K itu tadi ini. B per K itu B yang di sini dibagi dengan kalornya, B dikali dengan kalornya nih. Kalor yang di sini di C ini lalu dibagi dengan A dan B. Itu salah satu rumus matematika lah untuk masuk inputannya ya. Lalu setelah itu dibagi dengan ES. ES tadi adalah inputannya ya. Nah, ES itu 1 ditambah KA per A tambah B dikali A per KS dibagi dengan R1C dikurang RDC dikali S per RDCS tambah 1 dikali RICS tambah 1. Nah, di sini kita bisa memisalkan bahwa R1C ini adalah T, RDC ini adalah TD. Oke. Nah, di sini kita membuat under normal operationnya, jadi KA dikali A besar dikali T1 dikurang TDS dibagi dengan ini dikalikan. Ini dikalikan, lalu yang atas juga dikalikan, tetapi atasnya dikalikan dengan setelah pendefinisian TI dan TD gitu. Nah, hasilnya itu akan jauh lebih besar daripada 1, di mana TI lebih besar dari TD. Dari mana kita tahu TI lebih besar dari TD? Dari atas tadi. Dari sini tadi. Di mana tadi kan R1, mana tadi RI lebih besar dari RD. Nah, RI itu kan tadi TI kita ubah. Nah, RD itu jadi TD kita ubah tadi kan. Lanjut, kita masuk ke sini lagi. Lalu kita masuk ke ininya, ke persamaannya lagi, di mana PC dibagi ES. Kita BKS ini adalah B ini kan tadi vesselnya dikali dengan
kalornya, kalor si S ini. Dibagi dengan I tadi kan vesselnya, lalu A besar ini adalah luas penampangnya, luas dari si pneumatiknya. Jadi kalor yang dimiliki lalu dibagi dengan luasnya gitu kan. Lalu dikalikan dengan TD tadi TD itu adalah RDC ini dikali tambah 1, lalu di TI ini resistansi dikali kalornya ditambah 1 dibagi dengan TI dikurang TD. Lalu dilakukan operasi matematika dikali silang, maka akan dihasilkan dia ini. Lalu dari hasilnya ini kita dapatkan KP seperti ini. Nah, sebenarnya di sini diminta kita untuk mendapatkan ini KP-nya ini, di mana KP dengan ini BKS dibagi AA. Nah, KP itu adalah ini BKS kali AA. Sehingga kita tinggal mendefinisikan KP-nya di sini. Nah, jadi untuk pengubahannya yang ini, yang aku tandain lingkaran ini, itu kita kita sederhanakan, dapatkan hasil yang ini. Sederhanakan dalam proses matematika ya, tinggal kayak dibagikan lalu dikalikan seperti itu kurang lebih. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini apa sudah jelas teman-teman? Oh, jadi lihat dulu ke rangkaian skematiknya. Jadi ada di situ kan R1 dan RD. Nah, dan dikatakan bahwa R1 itu lebih jauh lebih besar daripada RD. Iya. Nah, apakah jadi kalau PS itu masuk langsung ke Enggak. R? PS itu di sini di blok diagramnya itu bahwa PS itu merupakan outputnya di situ dia. Nih, Oh, iya. di blok diagramnya jadi PS-nya itu output. Jadi kita tadi pertama itu kita salah mengartikan. Jadi sini tuh inputnya dari E ini, gitu. Jadi ini dia menunjukkan bahwa pengeluaran ini memiliki hambatan ini dari si RD dan RI ini, gitu. Oke, baiklah. Baik, kalau gitu kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua tadi obtaining hydraulic. Ini halaman berapa ya? Nah, kita lanjut ke yang kedua ini, yaitu obtaining hydraulic proportional plus derivative control action. Nah, di sini kita lihat pada rangkaiannya. Di sini kan dikasih tahu bahwa K dikali dengan Y kurang Z, lalu A dikali dengan P2 kurang P1. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Itu dari si ini. Lihat dari rangkaiannya, Nah, dilihat dari rangkaiannya bahwa K terletak di sini. K terletak di sini kan. Nah, K ini di tengah-tengah antara inputan dari si Y lalu dengan outputannya si Z. Nah, jadi Y dikurangi Z. Itu adalah si K-nya dikalikan dengan si K yang di tengah-tengahnya. Nah, si A ini yang A dikali P2 dikurang P1 dari mana? Dari si ini. Si A itu kan adalah areanya. Area itu ada di sini. Nah, di area ini dia dari sini dia terdiri dari P2 ya, untuk P2 dan ada juga P1. Makanya dibuat dia dikurangin P2 dan P1 gitu. Lalu kita dapat si Q-nya. Q-nya ini itu kita dapat karena Q itu adalah laju arusnya gitu kan. Laju arusnya itu di mana laju arus itu berpengaruh pada area besar area yang dimiliki dibagi dengan hambatan yang didapat dari situ, dari si bendanya itu. Jadi lajunya itu sama dengan besar areanya itu kayak itu tadi P2 dikurang P1 dikalikan dengan P2 dikurang 1 dikali dengan hambatannya. Nah, lalu didapatlah dia sama dengan Q dt sama dengan rho. Rho itu adalah massa jenis dari air. Di mana sini kan fluida ya, fluida itu air. Jadi
air row air itu 1000. Lalu dikalikan dengan area dari si hidrolik yang kita miliki ini nih. Lalu di sini sehingga Y itu tadi kan adalah output inputan yang di bawah ini. Sehingga tadi si Y ini diartikan sama dengan Z ditambah dengan A itu dari si area ini dibagi dengan K hambatan K ini kapasitasnya dikali dengan Q itu tadi laju airnya. Laju air dikali dengan hambatannya. Jadi dapatlah hasil tinggal hanya perkalian matematika seperti tadi juga. Jadi QR ini dikalikan dengan A. Nah, dapatlah dia jadi ini. Dapat A. Ya. Lalu didapat dia atau untuk mendapatkan hasil yang diinginkan juga kita berubah menjadi siapa tadi yang matematika itu apa namanya Yon? Yang mengubah itu Apa Laplace? nah ya mengubah ke transformasi Laplace-nya jadilah dia seperti ini. Lalu kita lanjut ke bawahnya tadi. Ini masih ada lagi lanjutannya di bawah ini untuk perhitungannya, di mana T, ini nggak usah pakai ini ya, biar mudah. T sama dengan R A kuadrat rho dibagi K. Ini pendefinisian T-nya ya. Lalu di sini kita masukkan lagi di bawahnya yaitu YS dibagi ES sama dengan B per A tambah B dikali KS, K per S. Di mana B per A tambah B itu terdapat dari si ini. Gambar yang A ini. B dibagi dengan A per B. A tambah B. Itu perhitungan apa dibilang ya. B per A tambah B itu. Aduh jadi bingung aku. Inputannya ya di sini adalah inputannya di blok diagram ini ya. Lalu dari situ dibuatlah perhitungan matematika dinaikkan samakan penyebut nanti hasilnya jadi inilah dia dapatnya YS per ES dengan KP ditambah dikalikan 1 tambah TS, di mana KP tadi itu adalah B per A, misalkan ya. KP itu B per A, T itu RA kuadrat dari ini, T itu dari ini ya, T-nya. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya? Atau kalau sudah jelas kita lanjutkan saja ke soal selanjutnya. Oke, lanjutlah. Oke. Baik, kita lanjutkan saja ya supaya mempersingkat waktu. Susah. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya itu di 3A44. Nah, di 3A44 ini kita harus mengetahui dulu apa yang diminta oleh soalnya. Nah, pada soalnya ini, aduh, nggak kelihatan tadi. Pada soalnya ini kita tandai dulu ya. Di sini kita lihat bahwa di saat T sama dengan 0, pressure of entire systemnya itu adalah P garis ya. Lalu di saat T-nya sama dengan 0, tadi kan T-nya lebih kecil dari 0, di saat T-nya sama dengan 0, maka P garisnya itu diubah menjadi P garis P apa namanya itu ya? Pokoknya P besar ditambah dengan P kecil I. Lalu di saat tekanannya itu antara 1 dan 2, tekanan itu 1 dan tekanan itu 2, diubah menjadi P besar ditambah P1 dan P besar ditambah P2. Lalu volume kapasitasnya itu 5 kali 10⁻⁴ meter kubik dan
delta P atau perbedaan antara P1, PI dan P1 atau PI dan P2 itu minus 0,5 kali 10 pangkat 5 dan 0,5 kali 10 pangkat 5. Lalu K-nya itu ketentuan ya, 1 kali 10 pangkat 5 dan A itu areanya itu 15 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Di mana pada perhitungannya ini kita referring to section 43, kita disuruh melihat lagi ke apa namanya, ke persamaan 43 yang ada di buku. Itu ada persamaannya di mana P1S dibagi PIS dapat kita definisikan sebagai seperti ini, di mana 1 dibagi R1CS. Itu ada ketentuan itu ada ini, ada di contoh sebelumnya di persamaan 43, sesi 43 ya. Pada di sini pada soal itu P1R1CS itu ada di sini. Ada di sini ya. Jadi inputan rangkaian ini yang mana kemarin ini? Inputannya kalau tunggu, ada di sini dikasih ininya kayaknya. Oh enggak ada. XI PIS. Berarti inputannya kan hanya ada di sini. Karena X ini kan dia dari masuk ke sini dapat hambatan. Nah, ini kan ada garis menuju ke sini. Juga ada garis menuju ke sini. Nah, nanti mungkin outputnya akan keluar dari sini, X-nya ini. Bukan. Kayaknya inputan outputnya keluar dari tempat yang sama. Karena X ini hanya penunjukan arah. Oh, berarti apa? Di atas apa ya outputnya ya? X sebagai output ya? Ya, kemungkinan ya. Harusnya Aku seperti juga itu. Jadi yang C ini apa C ini? itu adalah kapasitansinya. Kapasitansi. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa? Oke. Jadi kekurangan kapasitansi itu di situ bagaimana? Untuk apa? Kapasitansinya itu apa? Sebagai kapasitansi itu kan ada areanya. Area itu memiliki kapasitansi apa sih? Kapasitansi itu kapasitansi. Sabar ya. Kapasitasnya lah. Kapasitas gini, kan kita punya area. Nah, area itu kan memiliki kapasitas, misalnya Del, kapasitasnya itu untuk sekarang itu hanya 100 orang gitu. Nah, jadi tekanan yang masuk ke dalamnya itu dibatasi gitu. Jadi memiliki kapasitas sendiri di antara area 1 dan area 2-nya gitu. Antara below 1 dan below 2 ada kapasitas maksimum, ada kapasitas minimumnya di sini, di dalam ini. Makanya dibuat ada kapasitasnya gitu kan. Itulah kegunaannya untuk berapa yang sanggup ditampung dalam areanya itu gitu. Itu kan ada P besar tambah P1, P besar tambah P2. Nah, P besar tambah P2-nya itu ada berapa gitu yang bisa diterima. Kan tadi di sini kan juga ada dikasih tahu kapasitas. Ini. Ada di sini sebenarnya di soalnya dikasih tahu. Nih. Ada kapasitas volume untuk kedua antara salah satunya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 gitu. Jadi kapasitasnya segitu untuk setiap below-nya ya. Oke, kita lanjut. Lalu lanjut ke sini P1 dibagi PI-nya tadi kan adalah ketentuan di atas tadi ya. Lalu sama kayak atas, cuman di sini dibuatnya ini kan R2, ini R1 ya. Karena di sini juga ada 2P ya. Jadi kita sudah lihat ada 2P. Lalu selanjutnya nah, di sini kita baca the force acting on below 1
in the x direction. Atau bisa bilang gaya yang bekerja pada below 1 di arah x, yaitu A dikali P ini. Inilah kan gaya yang bekerja pada below 1 ini, yang dengan arah x. Lalu gaya yang bekerja pada below 2 dalam negatif x itu ini. Dalam negatif x ya. Lalu gaya resultannya itu seimbang dengan kx ini. Di mana itu equivalent spring force. Equivalent ya, gaya kx ini dengan AP dengan P1 dan P2-nya ini. Nih, tertera di sini. Itu equivalent atau seimbang. Memang kx itu penyeimbangnya gitu. Jadi makanya dia sama. Atau dapat ditulis juga sebagai berikut untuk pengubahan transformasi Laplace-nya sehingga dia menjadi tulisnya seperti ini. Di bawah sini adalah persamaan 440 ya. Ingat persamaan 440. Tadi juga ada persamaan 438 dan persamaan 439. Atau kalau kita tulis di dalam kertas kita persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 gitu ya. Nah, dari sini kita tinjau dari persamaan 438 dan 439. Nah, kita tinjau, kita dapat kita lihat bahwa P1 dikurang P1S, di mana tadi ini sudah kita ubah menjadi transformasi Laplace-nya ya. P1S dikurangi dengan P2S, dapatlah hasilnya 1 dibagi S1CS dikurangi dengan ini, dikalikan dengan PIS. Jadi 10 menit lagi. Ayo cepat. 10 menit lagi. Lalu di sini didapatlah hasilnya setelah operasi matematika itu ini naik ke sini, ini naik ke sini, lalu dikurangkan, baru penyebutnya dikalikan, dapatlah hasilnya ini ya. Lalu by substituting atau kita substitusikan persamaan yang ini, kita buat persamaan ini misalnya kayak persamaan 3 lah ya, persamaan 3 ke persamaan 440 gitu lah. Ini nanti hasilnya nanti seperti ini. Dimana gambarnya kayak gini. Dimana A per K tadi ini ya, 40 turun ke sini. A per K dikalikan dengan X tadi jadi ini XS-nya, PI-nya jadi ini ya, mana PI, ini PI. Nah, kalau kita operasi matematikakan dia. Jadi nanti hasilnya seperti ini, tinggal kayak mengubah bentuk aja, mana yang dikalikan, mana yang dibuat ke bawah gitu-gitu. Lalu setelah itu kita masukkan nilainya ini, nilai yang tadi dikasih tahu di soal, di mana R1 D dikalikan dengan rho P dibagi dengan D dikali dengan Q1. Nah, tadi kan rho P-nya itu kan 0,5. Nah, 0,5 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 5. Dapatlah hasilnya nanti ini. 0,167. Lalu yang R2-nya juga sama, tetapi dengan Q2. Q2 itu 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Dapatlah hasilnya sebagai berikut. Lalu kita disuruh mencari nilai kapasitansinya. Nilai kapasitansinya dapat dicari dengan rumus C sama dengan V dibagi N R air dikali T. Nah, tadi V-nya itu kan kita dapat, V-nya kita dapat tadi 5 kali 10 pangkat minus 4. Dikasih tahu pada soal ya, kapasitansi volumenya 5 kali 10 minus 4 dibagi dengan N. N itu dari 1 dikali R air tekanan air ketentuan. Ini dia 287 Newton dikali dengan T. T tadi adalah T273 tambah 30 itu pengubah dari Fahrenheit ditambah 30. Ya, Fahrenheit ke Kelvin kalau nggak salah. Lalu dapatlah hasil sebagai berikut. Lalu untuk soal yang selanjutnya, yang A45 ini hanya untuk kita mengubah bentuknya saja, mengubah bentuk dari si
kita hanya diminta untuk mengubah ini saja, model pemodelannya aja. Nah, jadi soalnya sama seperti yang sebelumnya, tinggal mengubah bentuknya dari ini, tinggal kayak ini B, ini kan K, kita hanya menyatukan ini saja di bawah ini. Nah, dengan cara ini dibagi dengan ini, dikalikan, lalu ini dibagi dengan ini. Hanya masukkan saja, nanti hasilnya jadi seperti ini. Baik, segitu saja penjelasannya. Baik, begitu saja penjelasan saat ini. Dan kami dari kelompok 1 mengucapkan maaf kalau ada yang salah, dan terima kasih atas kesempatan saya menonton dan menyaksikan penjelasan kami, Pak. Sekian dan terima kasih.